Perkenalkan, nama saya Laurina Wulan Mumpel, NIM 22302029, mahasiswa dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, dengan tugas mata kuliah Matematika Bisnis. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang penerapan barisan dan deret dalam ekonomi. Pada pertemuan saat ini ada 6 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian baris dan deret. Yang kedua, penerapan teori baris dan deret. Yang ketiga, penerapan ekonomi. Yang keempat, rumus barisan beserta contoh soal dan jawaban. Yang kelima, rumus deret beserta contoh soal dan jawaban. Dan yang keenam, rumus dan contoh soal penerapan ekonomi dan bisnis. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, pengertian baris dan deret. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut suku. Perubahan di antara suku-suku berurutan ditentukan oleh ketambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku lainnya. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, penerapan teori baris dan deret. Model perkembangan usaha merupakan penerapan teori baris dan deret. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal yang berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung, maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang ketiga, penerapan ekonomi. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori dan prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan diterapkan untuk menganalisisnya. Yang pertama, model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Yang kedua, model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung, misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah investasi yang akan diterima di masa datang. Yang ketiga, model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu rumus barisan beserta contoh soal dan jawaban. Mempunyai rumus, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, yang dimana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B beda atau selisihnya, dan N banyaknya suku. Contoh soal, misalnya diketahui barisan adalah min 2, 2, 6, 10. Yang ditanya, tentukan suku ke-15. Cara penyelesaiannya, A sama dengan min 2, B sama dengan 4, dan dimasukkan ke dalam rumus menjadi U8 sama dengan min 2 tambah 15 kurang 1 kali 4. Cara pertama yang dilakukan adalah 15 kurang 1 kali 4,
15 kurang 1, 14. 14 dikalikan 4 menjadi 56. Jadi, min 2 tambah 56 jadi hasilnya 54. Masuk pada pembahasan yang kelima, rumus deret beserta contoh soal dan jawaban. Memiliki rumus Sn sama dengan A kali P kali N kurang 1. Yang dimana Sn adalah suku ke N, A adalah suku pertama, P adalah pengganda, N adalah indeks suku. Contoh soal diketahui 3, 6, 12, 24, dan 48. Yang ditanya, tentukan nilai suku ke-10. Cara penyelesaiannya, yang diketahui A adalah sama dengan 3 dan P sama dengan 2. Dimasukkan ke dalam rumus, S10 sama dengan 3 kali 2, 10 kurang 1. Sama dengan 3 kali 2, 10 kurang 1 sama dengan 9. Sama dengan 3 kali 512, menjadi jawabannya 1536. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu rumus dan contoh soal penerapan ekonomi dan bisnis. Deret dalam mengukur pertumbuhan penduduk dengan rumus PT sama dengan P1 tambah R T sama dengan kurang 1, yang dimana PT sama dengan jumlah penduduk periode T, PI sama dengan jumlah penduduk pada awal periode, R adalah pertumbuhan penduduk atau persen, dan T selisih waktu pada awal periode hingga periode T. Untuk soal, di kota A pada tahun 2000 jumlah penduduknya sebanyak 2 juta jiwa. Menurut historis perhitungan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota A pada tahun 2004? Diketahui PI sama dengan 2 juta, R sama dengan 2%, sama dengan 0,02. T sama dengan 2004 kurang 2000 sama dengan 4. Cara penyelesaiannya jika dimasukkan ke dalam rumus menjadi P4 sama dengan 2 juta, 1 tambah 0,02 kali 3. P4 sama dengan 2 juta, 1,02 kali 3. P4 sama dengan 2 juta kali 1,06, dan hasilnya P4 sama dengan 2.120. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih.